Halo semuanya, kembali lagi di channel Mister Trade-in. Dan kembali ya, di episode kupas saham kali ini kita masih lanjut untuk membahas emiten yang akan IPO ataupun listing, teman-teman. Dan so far, sementara waktu ini ada dua ya yang akan listing dalam waktu dekat. Ada Ayam dan juga Suri. Dan kali ini di episode yang ke-17 kita akan membahas emiten Ayam, teman-teman. Oke? Dan langsung aja kita masuk dalam slide-nya ya. Dan di sini saya sudah siapkan sebuah slide ya, supaya teman-teman bisa lebih jelas untuk menyimak penjelasannya ya. Dan namun sekali lagi disclaimer on, ini semua data yang akan saya tampilkan sepenuhnya berasal dari prospektus perusahaan ini teman-teman ya. Jadi saya udah singkat supaya lebih jelas buat kalian semuanya. Namun mungkin saya akan tambahkan beberapa opini pribadi ya terkait dengan analisa dari emiten ini. Oke, langsung lanjut. Sekilas perseroan yang pertama yang dimana ini dengan PT Janu Putra Sejahtera dengan kodenya tadi kita mention ya Ayam. Ini dari kodenya udah benar-benar merepresentasikan bahwa emiten ini bergerak dalam bidang usaha yaitu peternakan dan rumah potong ayam, teman-teman. Jadi berhubungan dengan ayam, baik daging dan juga telur untuk hasil dari ayam itu sendiri. Dan untuk perusahaan ini dia berkedudukan di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, teman-teman. Oke, kemudian yang pertama untuk prospek usahanya. Di sini kita akan bahas sedikit untuk prospek usaha terkait dengan kondisi makroekonomi yang dimana kita tahu semenjak COVID berlalu, kemudian ekonomi Indonesia terlihat mulai makin pulih ya, yang ditunjukkan dengan data pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun 2020 ke atas ya, sampai dengan saat ini, sehingga itu menunjukkan bahwa konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih cukup besar, teman. Jadi secara kondisi makroekonomi itu masih cukup bagus secara prospeknya. Lalu terkait dengan prospek usaha terkait dengan industri ayam itu sendiri, yang dimana untuk industri ayam broiler, yang dimana ini merupakan ayam pedaging ya. Jadi kalau misalkan ayam kan ada dua ya, untuk ayam broiler dan juga ayam petelur untuk menghasilkan telur. Dan di sini kalau kita lihat untuk perkembangan konsumsi rumah tangga untuk daging ayam itu sendiri itu semakin meningkat. Dan kita tahu ya untuk ayam mungkin di kalangan masyarakat termasuk daging ataupun protein yang cukup umum. Jadi bisa dikonsumsi di seluruh Indonesia. Dan tentu saja itu membuat secara prospek harusnya semakin meningkat ya, dan juga sifatnya berkelanjutan kalau menurut saya pribadi nih. Karena kalau ayam sendiri kita tahu merupakan makanan sehari-hari, mungkin kita temukan ya di mana-mana untuk ayam itu sendiri, teman. Jadi bisa dibilang untuk prospek usaha dari emiten ini yang memang bergerak dalam peternakan ayam broiler dan juga telurnya itu bisa semakin meningkat ke depannya. Ditambah juga dengan penduduk Indonesia mana yang semakin meningkat, yang semakin jumlahnya meningkat, tentu untuk konsumsi sehari-hari pastinya nanti ke depan juga bisa semakin bertambah lagi ya. Jadi itu dari prospek usaha perseroan dari emiten ayam ini. Tentu tapi juga ada resikonya yang dimana resiko usahanya terkait dengan penyakit yang menyerang unggas ataupun ayam itu sendiri ya. Karena kalau misalkan ternak itu sendiri diserang penyakit dan akhirnya banyak yang meninggal ataupun mati, itu membuat perusahaan cukup merugi, teman-teman. Karena kita tahu untuk unggas itu sendiri ataupun ayam
itu juga perlu bibit ya, yang kemudian butuh waktu untuk dibesarkan, baru nanti akan diproses menjadi konsumsi. Dan kalau misalkan terkena penyakit, tentu dari segi masyarakat akan menghindari ya untuk memakan ayam itu sendiri, dan hasilnya akan berdampak kepada kinerja perseroan. Jadi itu merupakan resiko utama dari wabah penyakit yang dapat menyerang ayam itu sendiri. Oke. Kemudian untuk penawaran sahamnya, di sini dengan kodenya yaitu ayam, secara bursa akan masuk dalam consumer non-cyclical sektornya, dengan jumlah saham yang ditawarkan adalah 800 juta lembar saham, itu mewakili 20% yang disetorkan dengan harga penawaran yang saat ini telah memasuki masa offering, yaitu Rp100 ya. Maka dengan harga tersebut, total dana yang akan didapatkan itu mencapai 80 miliar rupiah. Dan ini bukan emiten akselerasi, jadi untuk peningkatan harganya bisa mencapai 35% ya teman-teman, di bawah harga 200. Lalu untuk masa penawaran umumnya ataupun masa offering di hari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 November. Lalu untuk tanggal listingnya nanti di hari Kamis depan di tanggal 30 November dengan underwriter cuma satu ya, yaitu dengan UOB Kay Hian Sekuritas dengan kodenya yaitu AI. Oke, kemudian lanjut kita masuk yang lebih dalam lagi ya. Kita di sini akan membahas untuk rencana penggunaan dananya. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu dari segi struktur permodalan, yang dimana untuk struktur permodalan nanti setelah IPO ini selesai akan muncul masyarakat dengan persentase 20% di sini. Dan yang menjadi pengendali utamanya yaitu Haji Singgih Djanu Ratmoko ya teman-teman di sini, dengan persentase 78,4% nanti setelahnya. Kemudian untuk yang kedua ada Ibu Hajah Sofa Marwati. Ini kalau saya lihat merupakan istri dari Bapak Haji Singgih ini ya. Lalu untuk yang ketiga Fadil Muhammad Firdaus, ini merupakan anak teman dari Bapak Haji Singgih Djanu Ratmoko. Jadi ini bisa dibilang merupakan usaha keluarga yang akan dilepas kepada publik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, balik ke dalam rencana untuk penggunaan dananya. Di sini kita lihat sekitar 40 miliaran akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan setelah saya telusuri teman-teman, ini untuk yang pertama adalah tanah dari Bapak Haji Singgih teman ya. Jadi ini bisa dibilang bahwa mau menggunakan dana IPO ataupun dana publik untuk melakukan pembelian tanah yang dipunyai oleh Bapak Haji Singgih sebagai pemegang saham pengendalinya ya. Hal ini merupakan sebuah hal yang cukup aneh kalau saya bilang nih. Jadi dia beli tanahnya kepada punya dia sendiri, ibaratnya teman. Jadi supaya tanahnya bisa langsung laku ya, jadi menggunakan dana IPO untuk mendapatkan dananya teman untuk pembelian tanah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekitar 15 miliaran sama digunakan juga untuk pembelian beberapa bidang tanah dan juga untuk pembangunan fasilitas hatchery baru. Dan yang kedua ini juga sama teman, kurang lebih untuk tanah yang akan dibelinya itu merupakan tanah afiliasi ya. Kalau saya cek-cek itu merupakan tanah dari pamannya sendiri yang akan dibeli menggunakan dana IPO. Dan untuk pembangunan fasilitas hatchery ini, kalau saya juga periksa ya ke dalam prospektusnya, itu nanti akan dikerjakan oleh kontraktor, yaitu di sini teman-teman, PT Jaya Guna Mandiri Hasbi ya, yang dimana PT ini merupakan kepemilikan dari Bapak Haji Singgih juga. Jadi
nanti ujung-ujungnya akan balik duitnya ke seorang ini teman-teman. Jadi Bapak Haji sendiri sebagai pengendalinya ya, bisa dibilang. Jadi ujung-ujungnya nanti akan balik ke dia juga nih untuk duitnya. Lalu yang ketiga, sekitar 11 miliaran ya kurang lebih akan digunakan untuk pelunasan seluruh hutang kepada PT Janu Putra Abadi. Nah, kalau ini lebih kepada bayar utang kepada PT Janu Putra Abadi. Kalau kita cek untuk JPA nih, PT Janu Putra Abadi ini juga dimiliki oleh sama ujungnya kepada Bapak Haji Singgi ya, ujung-ujungnya teman. Jadi memang bisa dibilang nih tujuannya lebih kepada personal nih untuk tujuan IPO-nya. Jadi memutarkan segala rencana ya untuk tujuan mendapatkan dana dari publik dengan misalkan menjual tanahnya ataupun membangun fasilitas untuk hatchery-nya. Sedangkan sisanya untuk modal kerja perseroan ini cukup kecil kalau saya bilang, karena tadi kan totalnya 80 miliar. Dari tiga ini aja totalnya udah mencapai 70 miliar, jadi kurang lebih udah hampir 90% ya. Itu nantinya akan digunakan atau langsung masuk kepada Bapak Singgi sebagai pengendali perusahaannya. Jadi bisa dibilang untuk segi pengguna dananya lebih kepada kepentingan personal ya, ini kalau saya bilang nih, walaupun mengatasnamakan dari perusahaan. Dan itu bisa kalian lihat sendiri ya untuk bagaimana hal tersebut, teman-teman. Oke. Kemudian untuk segi laporan keuangan kita akan masuk ke sini. Untuk laporan keuangan di sini sampai 31 Mei. Jadi 5 bulan pertama secara angka cukup normal kalau saya bilang, dengan total aset 267 miliaran, untuk utangnya 147 miliar, maka ekuitasnya di angka 120 miliar, dan ini angkanya masih cukup normal ya. Namun kalau kalian perhatikan di sini secara lebih rinci itu ada angka-angka yang cukup aneh teman-teman. Jadi bisa kalian langsung pantau ya ke dalam prospektus langsung nih. Kemudian secara laporan laba ruginya di sini sampai dengan 31 Mei untuk penjualannya tercatat 115 miliar rupiah kurang lebih. Dan di sini dikurangi dengan beberapa beban usaha, maka untuk posisi perusahaan masih profit ya sampai dengan 31 Mei itu tercatat di 4,2 miliar rupiah, teman-teman. Namun di sini yang cukup kurang bagusnya adalah kalau kalian perhatikan ya di sini untuk laba rugi usaha. Jadi laba dari usahanya itu sendiri semakin menurun, teman-teman. Ini sampai dengan 31 Mei aja malah hanya 665 juta ya. Dibandingkan tahun sebelumnya itu sangat turun jauh. Bahkan ini ketolong dengan penghasilan lain-lain yang cukup besar di sini. Jadi secara total laba bersihnya itu terbilang cukup meningkat. Tapi yang kurang menarik justru kita kan untuk saham ini adalah membeli kegiatan usaha ya ataupun prospeknya. Dan di sini dari segi kegiatan usahanya terlihat menurun ya dari segi labanya nih untuk usaha itu sendiri. Jadi ya bisa kalian nilai sendiri nih untuk bagaimana prospeknya ya dari segi kinerja keuangannya. Dan lanjut, sekarang untuk kebijakan dividen tentunya yang dimana nanti mulai tahun buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2024. Ini saya nggak tahu ya apakah dia salah ketik ataupun memang seperti ini. Mereka tulisnya 2024 teman-teman. 2024 dan seterusnya. Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya yaitu 25%.
Jadi secara dividen sebenarnya cukup kecil ya, kalau bisa saya bilang dibanding misalkan seperti perusahaan-perusahaan tambang ataupun perusahaan energi yang membagikan dividen secara jumbo, teman-teman. Lalu untuk underwriter, seperti yang tadi kita bahas di awal, ada single factor aja untuk UOB Kaihian Sekuritas. Ini dia single factor ya, 100% akan menjamin kurang lebih 80 miliar teman untuk total emisinya. Oke. Nah, dan kemudian di sini sedikit tambahan. Ini ada dalam prospektus ya, yang dimana ini dibandingkan untuk valuasi dari perusahaan ini dibandingkan dengan kompetitor ataupun perusahaan sejenisnya. Dan di sini kita cek ada Cepin, kemudian juga ada Malindo Feedmill, ini main ya kodenya. Untuk Sreya saya kurang tahu nih apa nih. Lalu untuk ada Java, ada Widodo Makmur Unggas atau WMUU. Kalau kita perhatikan di sini untuk PE ratio ataupun PER ini untuk perusahaan ini yaitu perusahaan ayam di angka 75,18 kali. Sedangkan untuk Cepin yang terbilang perusahaan yang cukup besar aja itu hanya 60 kali, teman-teman. Jadi kalau saya bilang ini masih cukup mahal ya untuk secara valuasi. Namun memang kalau misalkan dibandingkan dengan rata-ratanya, ini di rata-rata, maka secara angka akan cukup lebih rendah. Tapi kan ini secara rata-rata, teman-teman. Kita harus compare per ini ya, apa namanya, per perusahaannya, teman-teman. Karena kalau misalkan di rata-rata, ini ada yang jomplang dan juga ada yang kecil banget. Jadi kurang fair menurut saya kalau misalkan dibandingkannya dengan total rata-rata. Sedangkan untuk PBV-nya ataupun rasio hutangnya ini terbilang cukup besar dibandingkan dengan rata-ratanya, bahkan dibandingkan juga dengan beberapa kompetitornya ini juga cukup besar. Jadi secara hutangnya untuk ayam ini cukup tinggi ya untuk rasio hutangnya, jadi cukup kurang bagus. Jadi bisa dibilang untuk valuasinya masih cukup mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya ya secara harga valuasinya, teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya apa sih? Berdasarkan tadi kita udah paparkan ya. Saya menyimpulkan untuk 3 untuk emiten ini, yaitu yang pertama, yang dimana ini merupakan emiten dengan prospek usaha yang masih cukup oke sebenarnya secara prospeknya. Dan sifatnya itu berkelanjutan dikarenakan memang untuk daging ayam sendiri harusnya ke depan masih cukup laku ya di pasaran, mengingat juga itu merupakan protein utama yang cukup harganya cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, untuk tujuan IPO-nya tadi seperti yang saya jelaskan mengenai dengan pembelian tanah dan lain sebagainya, itu lebih kepada kepentingan personal ya dari Bapak Haji Singgi. Jadi ini cukup kurang bagus kalau saya bilang ya untuk tujuan IPO-nya. Dan secara valuasi harganya cukup mahal bila dibandingkan dengan kompetitor, teman-teman. Oke. Jadi dari ketiga kesimpulan ini saya akan berikan untuk emiten ayam ini adalah ratingnya yaitu 3/10 ya. Ini cukup kurang bagus kalau saya bilang secara panjang. Ini ratingnya saya berikan untuk panjang, teman-teman ya. Kalau misalkan pendek kan kita nggak bisa nilai langsung karena pergerakannya murni dari para bandar ya kalau misalkan secara pendek. Jadi rating ini lebih saya berikan kepada untuk jangka panjang. Oke. Jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini di episode Kupas Ladang ke-17 dengan emiten ayam, yang dimana tadi kita bahas ini merupakan emiten yang secara prospek sebenarnya masih cukup bagus, namun ada intrik ya yang cukup kurang menarik nih buat saya pribadi, sehingga saya memberikan rating hanya 3/10. Oke. Jadi tapi sekali lagi disclaimer on, segala keputusan untuk kalian beli untuk emiten IPO ini sepenuhnya ada di tangan kalian ya. Dan kalian juga tetap perlu lakukan kembali analisa ulang
dan juga perlu baca-baca juga dari segi prospektusnya supaya lebih jelas, teman-teman. Oke? Jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini di dalam episode kupas saham yang ke-17, dan nantikan untuk episode yang selanjutnya, teman-teman. Akhir kata, sampai jumpa dan salam trade in.